Pada guru kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin, dan adapun yang keempatnya daripada 5 syarat-syarat salat, yaitu mengetahui masuknya waktu salat, yaqinan padahal yakin taunya, au dhannan atau padahal prasangka. Faman shalla biduniha lam tasihha salatuhu, maka siapa orang yang sholat tanpa mengetahui masuk waktu, maka tidak sah oleh sholatnya orang. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun jatuh sholat itu pada waktunya. Li'anna al-i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri, karena bahwa yang direken pada urusan-urusan ibadah, yaitu dengan apa yang ada pada prasangkanya orang mukallaf dan dengan apa yang ada pada lauhul mahfuz, zatnya perkara. Wa fil uqudi, dan pada urusan akad-akad, pada muamalah, bima fi nafsil amri faqat, yaitu yang direken dengan apa yang ada pada zatnya urusan saja, yakni lauhul mahfuz saja. Fa waqtu dhuhrin min zawali syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghaira dhilli istiwa'in ay dhillil mawjudi indahu in wujida. Maka adapun waktu salat zuhur, yaitu mulai dari gelincir matahari sampai menjadinya bayangan tiap-tiap benda, mislahu, yaitu seperti bendanya, ghaira dhil istiwa'in, sesudah atau di luar bayangan waktu istiwa, ayyadzillil mawjudi indahu, yakni bayangan yang ada seketika istiwa, in wujidat, jikalau ada itu bayangan. Wasumiyat bidzalika li'annaha awwalu salatin zaharat, dan dinamakan salat dengan demikian itu zuhur, karena bahwa sholat zuhur itu mula-mula sholat yang keluar, yang ada, yang lahir di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sholat sebagaimana kita maklumi adalah paling tingginya ibadah dari sederetan ibadah-ibadah yang ada. Salat wajib adalah paling tingginya ibadah wajib dari seluruh ibadah-ibadah wajib. Demikian pula salat sunnah paling tingginya ibadah sunnah dari sederet ibadah sunnah.
Namun sholat ini harus kita fahami, ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan kita sudah bahas di awal-awal ngaji dulu syarat-syarat wajib sholat. Dan kita membahas syarat-syarat sah sholat. Ada 5 dalam kitab ini. Yang pertama dulu udah kita bahas, kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kedua, kudu suci daripada najis. Sampailah diterangkan najis itu macam-macam unsurnya dan kategorinya. Yang ketiga, kudu menutup aurat. Sudah kita bedah pertemuan yang lalu tentang definisi aurat, batasan aurat, kapan ketika sholat dan di luar sholat, begitu seterusnya. Yang keempat, di antara syarat sholat yang 5 adalah mengetahui masuk waktu. Perlu kita pahami bersama saudara, waktu sholat kategorinya hukum wad'i, masuk pada sabab, bukan syarat. Waktu sholat itu adalah sababul ibadah. Namun mengetahui masuk waktu sholat itulah yang disebut syarat sholat. Waktu sholatnya adalah sebab ibadah, sedangkan mengetahui masuk waktu adalah kategorinya syarat sholat. Saudara-saudara sekalian, sholat yang kita kerjakan sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama, mempunyai hubungan waktu yang ditentukan oleh agama. Sehingga kita harus pahami betul pada bagian ini. Jadi hubungan sholat itu, di samping sholat adalah perintah Allah, juga sholat ini punya batasan waktu yang mana ditentukan oleh agama. Ada startnya, ada finishnya. Al-Quran pada bagian ini menjelaskan sebagai dalil, bukti, alasan yang mendasar bahwa sholat itu ada waktu yang ditentukan. Pada surat An-Nisa Allah berfirman, فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu atas orang mukmin ada waktu yang ditentukan, sehingga sholat itu memiliki waktu. Dan di sini masuk pada hukum wad'i. Ada namanya disebut adaan, ada disebut qadaan. Apa adaan? Adaan itu mengerjakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namanya ada. Kalau jual beli cash namanya.
tunai. Yang kedua namanya qadha. Qadha. Apa itu qadha? Secara bahasa ada bayar, qadha bayar. Sama-sama bayar. Cuman agama bedakan. Kalau qadha mengerjakan sesuatu ibadah sudah keluar dari waktu yang ditentukan. Ini namanya disebut qadhaan. Qadhaan. Jadi qadha itu bayar tapi sudah di luar waktunya. Tapi kudu bayar. Itu qadha namanya. Bahasa kitanya bayar utang. Keutangan kudu bayar. Itu namanya disebut qadha. Orang tidak memahami syarat keempat akan berkata sholat itu enggak ada qadha-nya. Itu karena tidak paham pada syarat ini. Begitu. Sebagai ilustrasi dulu, walaupun ini pengembangan dari hukum Islam, bayar telepon atau listrik itu dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini namanya tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini namanya waktu adaan. Namanya waktu bayar listrik secara adaan. Kalau pakai bahasa Arab, tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini waktu yang ditentukan secara adaan. Kemudian kalau hari ini sudah tanggal 25 umpama, maka kita kudu bayar, tapi bayarnya secara qadhaan namanya. Kalau hukum dunia, kalau qadhaan ada denda, bayar juga, denda juga. Kalau bayar juga, denda juga, pastikan itu orang bayarnya secara qadhaan. Begitu. Kita harus pahami ini. Enggak kemudian, tapi saya enggak tahu di kampung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya enggak paham, barangkali berbeda peraturan. Begitu. Karena kan beda ibu kota kita. Begitu. Sampai ibu kota Jakarta, tapi sudah ibu kotanya Nusantara, kan bisa saja. Begitu. Ini tanggal udah 25. Udah tanggal 25. Datang ke loket PLN. Kata petugas loket, waduh bapak, udah kelewat. Ini tanggal adalah tanggal 25. Batasnya bayar listrik tuh tanggal 5 sampai 20. Ini udah 25. Jadi bapak gak usah bayar, udah. Uang udah 25. Udah kelewat. Ya udah, yang udah kelewat udah. Kata petugas PLN. Begitu nggak petugasnya? Begitu nggak? Kagak. Apa kata dia? Bayar, cuman plus denda gara-gara lewat. Nggak ada petugas PLN di kampung saya
Ini udah tanggal 25, udah kelewat. Ya udah, yang udah kelewat ya udah. Gitu, nggak usah. Nggak tahu di kampung saudara begitu nggak? Kagak. Itulah namanya adaan qadha. Namanya sholat ini ada waktu ada dan waktu qadha. Qur'annya bilang inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 kali, 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Ketika hari kedua, Malaikat Jibril menjelaskan as-salatu baina hadzainil waqtaini. Salat itu wahai Rasulullah antara yang kemarin ame yang ini hari. Begitu. Kemarin ame ini hari. Itulah waktu salat. Begitu. Saya mau potong bagian ini. Saya mau terangin dulu. Saya mau ngasih gambaran dulu ya. Gambaran gampang. Dhuhr jam 12. Begitu aja dulu dah. Biar gampang. Sampai jam 3. Begitu biar gampang. Jam 3 sampai jam 6 namanya asar. Jam 6 sampai jam 7 namanya maghrib. Biar gampang saya menyebutnya. Jam 7 sampailah jam setengah 5 atau jam 4 biar gampang dulu. Jam 4 itu namanya isya. Jam 4 sampai tengah 6 namanya subuh. Biar gampang nih ngitungnya. Jadi Malaikat Jibril hari pertama sholat sama Nabi dhuhr jam 12. Dhuhr. Hari kedua jam 3 kurang 5 menit. Dhuhr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar. Jibril. Hari kedua sholat asar jam 3. Biar gampang kita nyebutnya. Begitu. Hari pertama. Hari kedua jam 6 kurang 5 menit. Sampai salam maghrib. Hari kedua. Hari ketiga, ayat ketiga. Hari pertama maghrib jam 6. Hari kedua jam 7 kurang 5 menit. Begitulah kira-kira. Isya begitu. Hari pertama jam 7. Hari kedua tengah 5 atau jam 4 tadi contohnya. Jam 4 kurang 5 menit. Begitu. Hari pertama sholat subuh jam 4. Hari kedua jam 4 jam 6 kurang tengah 6 jadi jam 5.35 25 tengah 6. Begitu. Sudah 2 kali sholat. Jibril bilang waktu sholat 5 waktu itu yang kayak kemarin awalnya, akhirnya yang kayak hari ini. Antara kemarin, antara hari itu waktu adaan. Kalau keluar dari itu namanya qadha. Itu waktu sholat namanya sabah.
sedang materi kita bab syarat sholat. Apa syaratnya? Kudu tahu kapan masuk waktu. Kudu tahu. Kalau ada orang sholat main sholat aja tanpa tahu kapan masuk waktunya, pastikan sholatnya tidak sah meski sudah masuk. Meski siapa orang yang sholat tanpa mengetahui kapan masuk waktu sholat, dia sholat aja, sampai sana tetap enggak sah sholat, walaupun sudah masuk. Contoh zuhur, dia nggak bawa jam di kebun, begitu. Kata dia, zuhur kayaknya belum yakin, belum juga zuhur, masih syak. Zuhur belum ya, begitu. Dia sholat aja, wudu, kayak nutup aurat sholat. Selesai salam, temennya datang. Jam berapa ini? Jam 1. Udah zuhur belum? Udah zuhur. Dia sholat. Enggak sah. Ulang lagi. Kenapa? Tidak yakin masuk waktu. Kudu dia tahu. Masuk dulu. Ibadah ini harus tahu peraturan. Kudu tahu. Udah masuk waktu belum? Begitu. Kayak begitu. Kalau belum masuk waktu, diomelin. Ini turunannya pada urusan masyarakat. Belum masanya kampanye, naruh-naruh foto. Begitu. Di tempat bencana, diomelin. Alasannya, nih orang kaya-kayanya kagak tahu masuk begitu. Fikih ke situ-situ ya. Ini ngajinya ke situ. Jadi kudu tahu masuk waktu. Tahunya ini dengan apa? Ada 2. Pertama, dengan keyakinan. Kedua, dengan dugaan, prasangka, zon. Keyakinan itu bagaimana? Keyakinan itu satu, dia tahu benar-benar sendiri waktu udah masuk. Ibarat dohor, udah gelincir matahari, gua kan melek, gua lihat tuh bayangan udah ke timur. Kalau kita di sini tuh bukti dohor udah masuk. Dan kalau udah tahu sholat, karena udah tahu. Itu namanya yakin dengan diri sendiri. Yang kedua, keyakinan itu dengan mengambil pendapat orang yang terpercaya bahwa waktu sholat udah masuk. Ada orang yang terpercaya, semacam muadzin yang siqah, adzan tahu, terpercaya. Oh iya, yang adzan ustaz, dia tahu waktu, ahli falak, dah, gue percaya sama dia, yakin, boleh. Kedua, dengan zon. Zon itu melalui ijtihad, pakai tanda-tanda. Sekarang kita sholat tuh, kalau kita sih nggak yakin sendiri masuk waktu, kita sih percaya aja sama kalender.
ama jam di HP. Wow, dohor. Padahal itu bunyi ringtone, udah buka aja dia kata maghrib. Bukan. Jadi kita harus benar-benar masuk waktu. Ijtihad. Bisa juga ijtihad tuh, dzon tuh ijtihad. Dengan cara apa saja. Biasanya saya ini kan tukang jahit. Kalau ngejahit baju dapat 4 itu dohor, udah biasa. Sekarang udah dapat 5, berarti udah masuk. Dan apa-apa. Itu mengikuti kebiasaan yang dia tahu. Bisa-bisa. Tuh begitu. Boleh-boleh. Karena dia dari kebiasaan dia yang ada. Itu namanya ijtihad dia dengan dalil-dalil waktu masuknya sholat. Bisa saja baik secara zon, apalagi dia yakin benar-benar sholat sudah masuk. Maka di sini ada fatafriyah, faman sholat biduniha lam tasihha sholatu. Siapa saja orangnya, mau laki mau perempuan, main ngerjakan sholat saja tanpa mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu sholat, maka sholatnya dia tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun berbetulan sholat yang dikerjakan sudah masuk waktu. Kenapa tidak sah? Karena ada keteledoran dia tentang syarat sholat, kudu tahu masuk waktu sholat. Apa alasannya ketidaksahan? Begini, ada muamalah dengan Allah namanya ibadah. Ada muamalah sesama hamba Allah namanya akad, perjanjian muamalah, jual beli, perjanjian gadai, perjanjian karyawan dan seterusnya. Akad. Kalau urusan ibadah, untuk dikata sah patokannya 2. Ibadah kalau pengen sah kudu ada 2 unsur. Yang pertama, kudu punya keyakinan. Yang kedua, pada diri kita. Kedua, kudu sesuai dengan Lauhul Mahfud, dengan ilmu Allah. Walaupun sesuai dengan ilmu Allah kita sholat udah jam 1, kan benar, nggak salah. Tapi dzon kita belum dzahar, nggak sah. Karena kita harus ada keyakinan waktu masuk dan sesuai dengan kenyataan pada ilmu Allah. Kalau pada urusan ibadah, urusan ibadah 2. Yang pertama, dzannul mukallaf, keyakinan kita. Kedua, hakikat ilmu Allah. Jadi kita main sholat saja enggak yakin, zuhur belum, hati belum mantap, sholat salah, nanya sama teman jam berapa, jam 2, karena gelap. Jam 2 siang, udah zuhur belum? Udah lewat jauh. Artinya sebenarnya yang kita kerjakan menurut Allah juga udah tapi pikiran kita belum ya enggak sah. Karena 2, berdasarkan pikiran kita keyakinan dan sesuai dengan kenyataan. Kalau urusan ibadah, dzannul mukallaf dan nafsul amri.
Sehingga ketika kita yakin, hakul yakin bahwa waktu sholat udah masuk dan terbukti sholat ini belum masuk, enggak sah juga. Walaupun kita yakin saya udah dohor, yakin, udah mantap, ini udah dohor. Ternyata tanya sama temen, jam berapa? 11. Belum, enggak sah juga. Karena harus dua, keyakinan kita dan kenyataan. Kenyataan tanpa ada keyakinan enggak sah, keyakinan tanpa kenyataan tidak sah. Dua alat bukti sahnya ibadah, keyakinan kita dan kenyataan. Namanya dhannul mukallaf dan nafsul amri. Berbeda urusan dalam urusan muamalah sesama makhluk, jual beli. Itu untuk menuju kepada sah hanya satu, kenyataan, walaupun kita nggak yakin. Jadi kalau urusan muamalah, contoh ini sepeda motor baba kita jual tanpa izin baba, main jual aja tanpa izin sama abang, kita jual, dosa enggak? Kenapa? Punya orang, sah enggak? Dijualnya sah enggak? Kenapa sah? Punya siapa ini? Punya kita, bukan ini yang kita jual nih. Saya mau tanya, tuh motor kita jual, sah enggak? Enggak. Kenapa? Bukan punya kita, tapi waktu nyolong kita bawa nih, bukan punya kita. Waktu transaksi bapak kita mati, mengambil warisnya kita doang. Jadi kita mengambil motor jam 12 siang, kita jual jam 1, bapak kita tengah 1 mati. Lah kita ini ahli waris, itu motor milik kita jual. Menurut Allah ini motor milik kita sebab udah warisan. Menurut kita bukan sah, sebab dalam urusan transaksi muamalah yang dipegang kenyataan, bukan pada pemikiran kita. Kita salah, asal buktinya benar enggak apa-apa. Walaupun salah, asal kenyataannya benar enggak apa-apa. Kalau ibadah enggak boleh. Kita salah, kita belum bohong, tapi kenyataannya udah jam 1, enggak sah. Karena ibadah dua, pemikiran kita, keyakinan kita, dan kenyataan. Tapi kalau urusan transaksi, kenyataan. Dalam main sinetron, kita menjadi bapak, di sinetronnya anak cewek kita, anak kandung kita jadi anak, bapak jadi bapak, anak jadi anak. Di sinetronnya dia pacaran, kita kawinin dalam sinetron. Menurut kita enggak sah, wong sinet, tapi yang kita kawinin anak kandung kita, rukunnya lengkap, semuanya lengkap, jadi walaupun main
Mai. Kenapa? Karena dalam urusan akad yang dipegang ilmu Allah, kenyataannya anak kita, laki nggak ada, apa nggak ada, artinya persyaratan terpenuhi. Tapi kalau yang di sinetron di dalam film-film yang ada tuh nggak perlu ngumpet-ngumpet, uang bapaknya bukan, apa bukan. Ini kita jadi bapak tapi bukan bapaknya. Ini anak kita, cuma di sinetron, sebenarnya bukan anak kita. Kita kawin nggak usah takut. Saya nikahkan anak saya si Anu dengan kamu ini, saya terima nikah, sah. Ini jadi suami istri. Ya kagum, kita bukan bapaknya. Ini yang bakal sah kalau kita dalam kenyataannya sebagai bapak. Begitu. Nggak perlu ngumpet-ngumpet saya tuh. Tahu-tahu saya terima nikahnya sah, begitu udah rame aja. Kagak ini takut sah. Enggak. Kalau itu di kenyataannya peraturannya terpenuhi. Karena ini akad. Karena akad mau berbicara kenyataan. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Sah saja. Kayak begitu. Kita di tengah jalan, begitu, tengah jalan, ada ketemu pohon, mana duren lagi, jatuh, namanya duren jatuhan Haji Arif, bukan Haji Arif, oh, itu di Ciamas, Nim Arif, duren jatuh, kata kita nemu duren nih, gua makan juga. Pikiran kita nyolong punya orang, pikiran kita. Ternyata itu kebun durian yang kita lewat itu punya bapak kita, dan bapak kita udah nulis bahwa ini sejak belinya buat kita. Jadi kebun ini sebenarnya punya kita, nggak apa-apa. Walaupun pikiran kita nyolong, tapi sebenarnya punya sendiri, halal apa kayak begitu. Karena dalam urusan akad bukan ibadah, itu urusannya, patokannya faktanya, kenyataannya. Tapi kalau urusan ibadah, faktanya dan dugaan kita. Begitu, itu begitu. Ini urusan ibadah. Karena itu kita kudu tahu. Begitu. Orang yang tidak tahu kapan masuk waktu, ijtihad, pertama kudu yakin dengan ilmu sendiri. Kedua caranya ijtihad, ketiga caranya taklid. Dan ini yang ketiga, ini bagian kita. Namanya taklid itu apa? Ngikut kata orang. Ngikut kata orang. Ada orang nggak percaya pada bagian taklid. Ngapain kita harus taklid? Langsung aja marus dulu. Begitulah dia sholat pakai taklid. Percaya aja sama kalender yang dibuat oleh yang bikin kalender, dohor jam 12 lewat 10. Kan kagak ngitung kita. Bener enggak? Ilmu astronomi kita nggak kuasai. Percaya aja sama dia. Tuh percaya sama dia tuh namanya taklid. Percaya. Ngapain percaya mazhab Syafi'i? Dia tidak paham. Ada orang keliru. Di akhir zaman ada orang disebut ulama. Bahkan ada yang menyebut namanya muhaddis, pakar hadis. Banyak tuh di pasar beredar buku-buku, judulnya Tata Cara Sholat Nabi, judul. Dan banyak di antara saudara juga yang punya di rumah. Dikarang oleh seorang tokoh agama.
Kenapa dikarang? Karena dia ditanya, Kiai ajarin saya sholat. Dia nanya, mau sholat bagaimana? Ala Syafi'i, ala Maliki, ala Hambali, ala Hanafi, apa ala Nabi? Dia begitu. Mau sholatnya cara Syafi'i, mau cara Malik, cara Abu Hanifah, cara Ahmad bin Hanbal, apa cara Nabi? Jawabannya milih mana kira-kira? Cara Nabi. Ini kitabnya, tata cara sholat cara Nabi. Baca ini, selain ini salah. Ini namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongan kagak benar. Ini kalimat masih kurang buku-buku yang model kayak begitu. Dikata Imam Syafi'i bukan dari Nabi, dikata Imam Malik bukan dari Nabi, dikata Imam Ahmad bukan dari Nabi, dikata Abu Hanifah bukan dari Nabi, semua dari Nabi. Jujur aja, tata cara sholat Nabi menurut saya, begitu aja, jujur aja, menurut saya. Kalau namanya Udin, tata cara sholat Nabi ala Udin. Nah tinggal diaduk si Udinnya sama Imam Syafi'i bagaimana. Imam Syafi'i lahirnya umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta hampir 4.000 hadisnya 9 hari, umur 15 tahun jadi profesor, fatwa kemana-mana. Kalau Ramadan sholat baca Quran 60 kali hatam dalam sholatnya doang sebulan. Di luar sholat jangan ditanya, ini Udin ini apa? Tukang jam, diadu. Begitu supaya kita faham yang jujur, supaya kita tidak salah, jangan kejebak. Sebab waktu Imam Malik radhiyallahu anhu mengarang kitab hadis namanya Al-Muwatta, kata Raja Harun Ar-Rasyid dinasti Abbasiyah ke-6, beliau bilang, Imam Malik, ini seluruh ulama seia sekata, kitab anda ini kitab sahih. Bukhari belum lahir, baru kitab sahih Bukharinya, Imam Bukharinya belum ada. Imam Malik ditanya, ini kitab ini disebut Muwatta, apa sih Muwatta? Seia sekata, semua ulama nggak ada yang protes, sepakat ini begini. Maka Imam Syafi'i bilang, tidak ada kitab sahih yang saya temukan seperti kitab Muwatta. Itu karena belum ada Bukhari dan belum lahir juga. Begitu. Maka kata Imam Malik, kata raja, udah mau seluruh dunia suruh pakai kitab Muwatta aja. Kata Imam Malik, jangan. Kan ini sahih semuanya. Iya, jangan. Kenapa? Hadis Nabi bukan ini doang. Sahabat Nabi banyak, ada 124.000. Begitu banyak. Masih banyak ilmunya Rasulullah yang belum masuk di sini. Jangan membatasi yang luas. Begitulah ulama yang tawadhu. Ini yang repot kita dari zaman ini. Karena itu saudara, kita harus betul-betul berbicara ibadah ini. Ada dzannul mukallaf, kita taklid. Yang awam, ya kudu taklid. Kita nggak tahu waktu sholat, ya percaya sama saudara kita yang ada, udah masuk. Kadang nit-nit di masjid aja percaya, nit-nit udah gusar, udah ya begitu. Nit-nit, padahal itu buatan orang, begitu. Kan kita percaya sama itu, namanya taklid. Begitu, taklid dia kita dulu taklid.
Emang kenapa? Manusia udah ditakdirin dua, ima alim wa ima jahil. Ada yang alim, ada yang tidak alim. Yang alim suruh kembali kepada Quran dan hadis, yang tidak alim supaya kembali kepada yang ngerti Quran hadis, ya ulama. Maka dengan ngikut ulama, ikut Nabi. Begitu. Itu begitu. Itu begitu. Kita kan baca Quran aja begitu. Qiraat itu banyak, saudara. Ada 14 qiraat. Yang muktabar ada 10. Yang muktabar boleh baca kitab At-Takhbir Taisir, kitab ilmu qiraat. Boleh baca Sirajul Qari Al-Muhtadi, kitab qiraat. Ada 10, yang masyhur 7, maka disebut qiraat 7. Dari 7 ini ada namanya Imam Nafi'. Salah satu dari 7. Nafi' punya murid 2, 1 hafaz, 1 waros. Kita ini ikut waros, dari Nafi'nya doang. Ikut waros, ikut hafaz, waros kagak. Itu dari Nafi'. Masih banyak yang lainnya. Kita selalu baca Quran pakai ikut hafaz, sampai disebut istilahnya qiraat hafaz. Padahal qiraat Nafi' riwayat hafaz. Kenapa enggak pakai qiraat Kisai, Abi Amr Ad-Dani, begitu? Kenapa hafaz terus? Wong bisanya ini. Ya, bila Anda aja bisanya hafaz terus, yang lain nggak bisa. Begitulah orang kenapa ikut madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i belum lulus, Fathul Muin aja belum tamat. Begitu, mau suruh pindah madhab semuanya, ya Allah, tambah puyeng. Ini aja nyenut belajar. Ya Allah, catatan udah banyak, baru 2 baris. Begitu, jadi puyeng. Mau semua madhab, pusing. Ini orang bermadhab Syafi'i, saking madhab Syafi'i aja sadar begitu luas belum lulus. Bagaimana harus pindah madhab lagi? Begitu. Seperti Anda baca Qur'annya, qiraatnya Nafi' riwayat hafaz, tidak waros, tidak yang lain. Abi Amr Ad-Dani yang punya idgham kabir, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, kan begitu. Dalam Nafi' Abi Amr Ad-Dani itu cara bacanya. Ini kan beda-beda. Ilmu Allah ini luas, dah yang kita bisa. Wis madhab Syafi'i ada. Madhab Syafi'i aja masih lolos, belum lulus. Tulisannya sama, lambau sin. Cuma cara baca beda. Kita ini kelasnya lol, bukan, ya Allah. Ini aja baru syarat keempat, rukun sholat belum. Begitu yang lain belum puyeng juga. Oleh karena itu saudara, kita kudu tahu waktu sholat. Sholat nih ada waktu yang ditentukan. Sholat nih ada 5 yang wajib. Disingkat dengan istilah Islam. Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kok Islam lohor enggak zuhur? Orang Indonesia tuh enggak bisa ngomong zuhur, enggak bisa. Orang Indonesia tuh enggak bisa zuhur, enggak bisa. Nazar bahasa Arab, nazar pikiran, bahasa Indonesianya nalar. Bahasa Indonesianya nalar dong. Itu maknanya nazar dong. Enggak bisa dong. Bisa. Begitu. Ramlan asalnya Ramadan. Ramadan enggak bisa dia. Dong. Gitu. Maka NU aja Nahdlatul Ulama. Nulisannya OELA. Begitu. Kenapa DL? Ya, ada yang ridho, ada yang ridho, bacanya si ridho. Ini kan kaidah.
Nah, Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Ada orang nggak sholat Isya, selang, kan I-nya hilang. I-nya kita awali menerangkan waktu sholat zuhur. Udah ini? Oh udah. Belum. Asim begitu. Asim hafaz, riwayat hafaz Imam Asim. Asim nih ada muridnya dua, hafaz sama Syu'bah tuh, begitu yang benarnya tuh kan, tuh lupa lagi tuh. Ini bagian qiraat nih, Syu'bah tuh. Hafaz yang kita baca nih, hafaz begitu yang kita baca nih. Ini kita harus tahu. Sampailah orang kita menyebutnya riwayat hafaz, qiraat hafaz, karena itulah yang kita bisa. Begitu, padahal qiraat banyak, begitu. Qiraat banyak. Sehingga kita harus tahu masuk waktu, biar kita tahu sholat kita adaan apa qadha'ah. Begitu, mana batas awal, mana batas akhir. Dan ini kita hanya berbicara waktu. Kalau waktu ini habis, perintah belum hilang. Makanya ketika bayar listrik tanggal 25, waktu sih habis, perintah yakni belum dikerjakan, yaitu bayar pemakaian listrik lah, kudu kerjakan, namanya qadha. Begitu. Kita tadi belum sholat zuhur, udah habis, sekarang ini udah maghrib menuju isya, ya udah kelewat, ya kagak, waktu udah habis, pekerjaan belum dikerjakan, kudu dikerjakan, namanya qadha. Karena itu hendaklah kita harus mengetahui waktu sholat. Begitu. Kapan tuh zuhur masuknya, kapan habisnya, begitu. Kalau Anda nanya kapan masuknya waktu zuhur, supaya saya tahu waktu zuhur itu asar, maghrib, isya, subuh, maka tolong dong jelasin. Fa waktu zuhrin, maka waktu zuhur itu masuknya diawali dengan gelincir matahari dari timur ke arah barat. Bila matahari itu ada di tengah-tengah langit, namanya istiwa. Bila matahari itu ada di tengah-tengah langit, namanya istiwa. Namanya istiwa. Apa istiwa? Lurus matahari di tengah-tengah langit. Balik kepada kita harus bedah dulu biar kita tahu. Daerah itu terbagi dua sedunia, termasuk Indonesia. Mau kecilin Indonesia aja. Indonesia ini terbagi dua daerah. Ada daerah yang kena garis lurus, ada daerah yang di luar garis lurus. Lurus tuh bahasa Arabnya istiwa, garis tuh bahasa Arabnya khot. Maka dalam bahasa Arab khotul istiwa. Orang Indonesia nggak bisa khot, bisanya ka, garis katulistiwa.
Bahasa Arab. Ente benci Arab, jangan pakai. Kagak. Itu besar. Apa itu katulistiwa? Garis lurus. Semacam Pontianak. Itu namanya masuk garis katulistiwa. Jakarta atau Tangerang nih Karang Tengah tidak masuk, namanya non khotul istiwa, di luar garis istiwa, garis lurus. Ini kita kudu paham. Bila kita ada, saya pakai bahasa Indonesia saja dan nggak bahasa Arab. Bila kita ada di daerah katulistiwa, maka saat matahari ada di tengah-tengah langit, tidak ada bayangan sama sekali, mendem. Ini matahari, maka masuk semuanya. Kita nggak ada bayangannya karena mendem. Itu mendem semuanya, yo mendem semua. Karena kita berada di garis katulistiwa daerahnya. Tapi kalau daerah itu non katulistiwa kayak Jakarta, bila matahari di tengah-tengah langit itu masih ada bayangan. Per 6 bulan dalam ilmu astronomi, bisa dilihat dalam kitab Fathul Latifur Rahim, bisa dilihat dalam kitab Durusul Falakiyah, bisa dilihat di dalam kitab Samratul Wasilah, ilmu-ilmu astronomi. Maka bila kita ini daerah seperti Jakarta yang bukan daerah katulistiwa, bila matahari di tengah-tengah langit ada bayangan per 6 bulan ke utara, per 6 bulan ke selatan. Bayangan mesti jam 12 tepat benda yang didirikan tegak lurus bebayang. Kalau tidak ke utara, ke selatan. Ini bayangan ini nih bakal menjadi rumus waktu dhuhr. Biar kita tahu, biar rumus waktu dhuhr. Ini bila bebayang, ini bebayang. Kalau ada papan saya gambar itu. Bila bebayang, bayang ini namanya bila masuk pada garis utara selatan, bayangan ini berapa senti masih di garis utara selatan, maka namanya matahari di tengah-tengah langit bagi daerah non katulistiwa. Bila bayangan ini bergeser ke timur, itu namanya dhuhr. Itulah yang disebut zawalus syamsi, gelincirnya matahari. Begitu gelincirnya matahari, geser ke arah timur. Maka dalam Islam yang namanya dhuhr, kapan masuknya? Nih, jam 12:04 dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu dhuhr, namanya disebut jam Islam. Begitu jam istiwa disebutnya. Waktu setempat. Dhuhr itu selalu jam 12:04 menggunakan jam matahari namanya, bukan WIB, menggunakan jam matahari. Jam 12 itu artinya matahari di tengah-tengah langit. Titik 204 itu gelincir. Begitu. Sampai kapan? Sampai kapan aja. Bila sekarang dhuhr jam 12 berapa tadi itu? Lewat 5 tadi itu Jumat 12:05. Dari jam matahari
dipindah kepada daerah namanya Jazairul Khalidah. Titik nol pengukuran waktu namanya Jazairul Khalidah. Apa itu? Oh, orang Inggris nyebut, orang London Greenwich. Maka jam saudara ada tulisan GMT. Waktu GMT tuh, kalau di handphone tuh GMT. G Greenwich, Jazairul Khalidah, titik nol mengukur waktu. Maka bila Indonesia dibawa ke London, maka bakal terbelah tiga. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Timur. Win, wita, win. Kenapa bisa begini? Karena mengikuti Barat, mengikuti London. Titik Indonesia ditarik ke London bakal ketemu win. Sehingga di tanggal sekian Masehi digabung dengan tanggal sekian Hijriyah, diadu dengan Greenwich, akan muncul perselisihan antara jam matahari dengan win. Bila hari ini rumusnya +1 hari ini, maka dari jam 12:04 konversikan dengan Greenwich pada tanggal sekian Januari +1, maka dohor jam 12:05 menurut win. Setelah perubahan dari jam 12:04 menurut matahari. Bisa berkurang, bisa berkurang, bisa. Bila kemudian jam 12 kurang 5, itu menunjukkan konversinya di hari itu -9. Jam 12:04 dikurangi 9 menit, maka muncul 11:55. Itu dohor menurut win, bukan jam kita. Jam kita mau tetap jam 12:04. Daerah mana aja begitu. Jam 12:04 di Surabaya udah dohor, menggelincir matahari. Patokannya kita nih udah nggak kepake nih ngaji nih, enggak kita. Makanya saya suka menyinggung, ada orang nggak percaya ilmu falak. Ngapain puasa pakai ilmu falak? Kudu ru'yat juga lah. Waktu sholat itu Anda ru'yat, dohor belum? Ntar gua mengintip matahari lincir belum? Ada nggak yang ngaji kayak begini nih? Kagak. Percaya handphone sama jam yang di Masjid Running Tank dohor 12:05 itu percaya. Namanya Anda ikut ilmu falak. Anda jangan separuh-paruh pakai hukum Islam. Karena Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Anda puasa Ramadan lewat ru'yatul hilal. Ru'yat itu ada dua, ru'yat bil ilmi, pakai ilmu astronomi. Sulam Meniret karya Guru Mansur dari Betawi, markaznya Faturraful Mannan karya Semarang, begitu. Fatul Latifur Rahim karya ulama Cilegon. Nah, ini berbeda-beda rumusnya, tergantung markaz mana yang mau dihitung, maka bakal berselisih antara Jakarta sama Tangerang. Kita kudu tahu menggunakan waktunya. Tidak boleh makin kemari makin banyak begitu. Maka sekarang udah Isya, Palembang belum, begitu. Palembang apalagi itu makin barat belum, begitu. Kita masih maghrib, Papua udah Isya lewat. Papua waktu setempatnya mau nggak berubah tuh, begitu. Tapi karena kita bukan kajian astronomi, pada bukan itu biar gampang, dohor gelincir matahari. Kita sih nggak begitu, udah percaya aja sama yang ada. Namanya taklid, sama yang hitung ilmu falak. Bener nggak? Begitu.
Nah, sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan benda percis sama dengan bendanya bila daerahnya katulistiwa. Bila daerahnya katulistiwa, Pontianak macamnya, maka waktu asar biar gampang, tancepin benda, ukur percis berapa senti benda ini, kita tancepin, oh 5 senti, bayangan ke timur ini berapa senti, 5 senti, dasar dohor habis untuk daerah katulistiwa. Namun bagi daerah non katulistiwa harus ditambah bayangan waktu matahari ada di tengah-tengah langit. Berapa senti bayangan ke utara atau ke selatan kala itu? 2 senti waktu di tengah-tengah langitnya, karena bukan katulistiwa, 2 senti. Ini jadi catatan 2 senti nih untuk mengukur asar. Sampai kapan dohor? Maka bayangan benda 5 senti, bendanya ditambah 5 senti, jadi bendanya 5 senti, maka bayangannya 5 senti plus 2 senti bayangan waktu istiwa, karena daerah Anda non katulistiwa. Ini bakal jadi rumus ilmu astronomi. Wis kita mau bakal puyeng melotot-melotot, udah percaya aja dah. Bener nggak? Iya kan, kita balikin zaman dulu. Itu makna ghaira dzil istiwain, di luar bayangan waktu istiwa, yakni bayangan yang terjadi waktu istiwa bila ada karena Anda tinggal di daerah non katulistiwa. Jadi gampangnya, bila benda ini kita tancepin di tanah jam 12 tepat, nih kita tancepin di Pontianak. Berapa ini panjangnya? Anggap 20 cm. Ukur bayangan ke timur. Berapa 20 cm? Ya udah, dohor habis, udah asar, ada sholat asar, sah. Ini namanya disebut cara tradisional. Ini mau gampang. Yang penting punya mata. Nggak perlu sekolah-sekolah, gampang ukur dari matahari. Kan begitu caranya, nggak pakai jam, nggak apa-apa. Ini dari sini gampang ngukurnya. Cuman karena kita Jakarta, ukur waktu jam matahari di tengah langit, bayangannya berapa? Yang ke utara atau ke selatan? 2 cm umpama, baik. Maka benda ini 20 cm plus 2 cm karena Anda daerahnya non katulistiwa. Itulah habisnya doh. Begitu. Nah, kita mau percayanya kan? Oh ya, mau tadi kebut-kebut juga ini baca, tapi kurang sopan sama kita. Kenapa ini sholat disebut zuhur? Zohor tuh lahir itu ya zohir, nggak bisa bisanya zohir, jadinya lahir, zohiron wa batina, lahir batin, itu lahir itu. Kenapa disebut zohor? Karena pertama kali sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu peristiwa Isra Mi'raj, meski diwajibinnya malam, ketemu subuh, Nabi belum sholat subuh itu tanggal 27 Rajab, hari Senin itu subuhnya nggak sholat. Kenapa? Belum tahu tata caranya, perangkatnya belum ada. Maka zuhur mulai sholat, maka disebutlah sholat itu namanya zuhur. Kenapa disebut zuhur? Zuhur tuh lahir. Kenapa disebut sholat lahir? Karena pertama kali sholat yang dikerjakan, yang pertama kali namanya zuhur. Itulah wasumiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin zuhur. Ini waktu zuhur dari gelincir matahari
sampai mengukur benda bayangannya sama kalau katulistiwa daerahnya dan sama plus bayangan istiwa kalau daerah non katulistiwa. Paparan panjangnya ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu ikhtiar bila karoha, ada waktu ikhtiar bikaroha, ada waktu tahrim. Dari uraian ini, tapi terlalu panjang. Segini aja, biar nggak terlalu. Oh, udah jam 8 tuh, udah jam 8. Aduh, jadi puyeng saya. Diam-diam aja dari tadi. Nggak bilang saya. Sudah Habib ini nggak bilang. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Tuh jam 8 aja belum kelar. Baik, Pak Haji Masiman, saya ingin bertanya tentang materi. Silakan.